Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada siswa-siswi MAN 22 Jakarta, kelas 11 MIPA dan 11 Coding, kembali kita bertemu di kegiatan PJJ ini. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar dari wabah dan musibah yang memang pada saat ini kita sedang mengalaminya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadiniya wa likuniyatin salih Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, siswa-siswi sekalian, kita lanjut ke materi kita di bab 2 ya. Di bab 2 tentang elastisitas. Kalau kamu lihat di buku kamu itu ada di halaman di halaman 31 ya. Di halaman 31 tentang elastisitas. Kalau kita dapat lihat apa itu elastisitas, kalau kita lihat dalam keterangan di buku kamu itu dikatakan adalah alas sifat fisik suatu benda yang membuatnya memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuknya seperti semula atau ke gaya ya, yang dihilangkan. Benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan disebut sebagai benda elastis. Jadi dikatakan benda elastis. Nah, apa contoh benda elastis ya, seperti per dah gitu ya, atau pulpen yang kamu yang cetak-cetek tuh yang kembali ke atas itu dikatakan sebagai elastisitas. Nah, dari elastisitas ini kita nggak usah ya, kita langsung aja, ini kata juga nggak usah. Nah, kita lihat pendahuluan nih. Sebentar nih saya kesinikan ke atasan. Nah, ini ada beberapa gambaran tentang elastisitas. Ini ada bentuk pegas namanya ya. Kalau kita sering pakai itu per gitu. Dia akan berubah secara elastis bila mana dia diberikan satu benda atau gaya. Seperti contoh seperti ini. Ini ada sebuah timbangan ya, timbangan apabila ditaruhkan apel di atasnya maka dia akan tertekan ke bawah. Kalau diambil lagi apelnya maka dia akan naik ke atas. Sama seperti hal seperti ini dia ya, bahwasanya itu bentuknya akan berubah bila mana dia ditambahkan dengan beban yang berbeda. Ini kayak sepatu, ini ada buah apel, ini ada benda yang lainnya ya, akan berbeda dia seperti ini. Nah, ada juga nih apabila gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan dihilangkan, bahan tersebut akan kembali ke bentuknya. Contohnya pegas dan karet. Ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen jika dikenai gaya, contohnya tanah liat dan lilin. Untuk membedakan karakteristik kedua jenis ini, benda dikatakan memiliki sifat elastis. Jadi dia mengalami suatu kelenturan gitu. Itu dikatakan elastis. Jadi dia akan dia berubah bentuk panjangnya dari pegas tersebut apabila dia diberikan suatu beban gayanya. Nah, seperti contoh seperti ini gitu ya. Itu dikatakan sebagai elastis. Makanya elastis itu adalah suatu benda apabila diberikan beban maka dia akan tertarik ke bawah dan akan kembali ke atas pada saat beban itu dihilangkan atau diambil atau dicabut kembali. Itu dikatakan sebagai elastis. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lihat nih. Ini bentuk elastis ini biasanya ini di motor gitu ya, di motor kamu tuh yang belakang itu ya, pegasnya dia itu. Nah, ini contoh kalau seandainya elastis kasihkan beban. Apabila kita tarik ke bawah, dia akan narik ke bawah, lalu kita lepaskan, dia akan kembali ke atas, kembali ke bawah, kembali ke atas, gitu kan ya. Nah, ini kan sebagai elastis. Nah, untuk memahami elastis, benda dapat dikatakan dilakukan percobaan menggunakan pegas jika hasil yang diperoleh digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, nanti lihat ada grafiknya. Bentar saya
pakai pointer. Nah, ini ya. Jika hasil yang diperoleh digambarkan dalam bentuk grafik, antara gaya berat F dengan pertambahan panjang pegas akan tampak seperti grafik berikut. Kita lihat grafiknya nih, ya. Nah, ini dia. Ini kita lihat nih grafiknya dia. Nah, ini dari proses tadi tuh kan elastis dikasihkan beban. Lalu kita tarik ke bawah. Elastis tersebut, pegas tersebut kita ke bawah. Lalu kita lepas. Kan terjadi akan bolak-balik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu kan? Nah, itu dikatakan sebagai elastis, benda yang elastis. Nah, proses penarikan dari benda ke bawah, lalu kembali ke atas, kembali lagi ke bawah, itu dapat kita bentuk satu grafiknya. Nah, kita bisa lihat ini nih. Nah, ini ada grafik antara 0 ke A, ada A ke B, ada B ke C. Nah, apa tuh penjelasannya kita lihat? Dari grafik, dari garis lurus O ke A itu F sebanding dengan gaya F, sebanding dia, ya. Sebanding. Nah, ini yang bawahnya adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu adalah pada saat pegas tersebut setelah dikasihkan beban. Kan kalau kita kasih beban kan akan bertambah panjang tuh. Misalnya awalnya pegasnya itu misalnya 10 cm misalnya gitu ya. Kalau dikasihkan beban dengan beban satu yang dengan massa tertentu, dia akan ke bawah. Nah, dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, untuk garis O sampai A itu adalah F sebanding dengan X. Jadi gayanya sebanding dengan X itu panjangnya. Untuk garis A ke B masih di daerah elastis nih gini ya. Itu dikatakan sebagai batas linearitas pegas. Belum mengalami dia. Baru mulai awal akan mengalami suatu perubahan. Ya, ini dikatakan sebagai daerah elastis yang warna ini. Ada garis 0 ke B. 0 ke B itu sebagai dari daerah elastis nih dia nih. Kalau dari O A ke B itu adalah batas linearnya. Jadi dari mulai dia awal mulanya tidak ada suatu perubahan, masih biasa tetap. Lalu setelah ditambahkan beban dia akan linear, akan berubah panjang gitu kan? Akan berubah panjang. Nah, jadi kalau seandainya 0 sampai B itu dikatakan sebagai daerah elastis. Nah, kalau B ke C, nih dari B ke C ini sebagai daerah plastis gitu. Daerah plastis itu daerah yang memang dia sudah mengalami suatu perubahan yang drastis. Jadi pada saat kita tarik ke bawah pegas tersebut dikasihkan beban dengan massa tertentu, lalu kita lepaskan. Jadi kan ada proses naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu jangan sebagai daerah plastis. Nah, kalau seandainya ini C, titik patah nih batas akhirnya saja. Nah, ini bentuk grafik dari apabila tadi pegas tuh diberikan suatu beban, lalu kita tarik ke bawah, dia akan naik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke bawah. Nah, ini merupakan daerah-daerah dari grafik dalam elastisitas. Oke, kita selanjutnya. Nah, di dalam elastisitas ada tuh namanya tegangan dan regangan. Ada 3 jenis perubahan bentuk benda. Yang pertama rentangan, mampatan, dan geseran. Ada rentangan, mampatan, geseran. Nah, perubahan bentuk benda terjadi karena gaya bekerja pada benda, disebut sebagai tegangan. Jadi tegangan itu adalah perubahan bentuk benda terjadi karena gaya yang bekerja pada benda tersebut. Itu di buku kamu ada di halaman 32 tuh ya. Ya, halaman 33 ada tegangan, ada regangan, ada modulus gitu. Nanti lihat di buku kamu. Nah, tegangan diartikan sebagai gaya persatuan luas, nih tahu. Jadi rumusnya F per A. F itu adalah gaya. A ini adalah luas dari benda tersebut. Nah, awas, luas ini kita lihat nanti apakah bentuknya persegi panjang, apakah bentuknya lingkaran, atau bentuk yang lainnya, atau segitiga dari benda tersebut. Kalau memang segitiga, luasnya apa? Setengah kali sekali tinggi. Kalau memang persegi panjang, panjang kali lebar, ya. Atau lingkaran, rumusnya apa? Dari luas lingkaran, VR kuadrat, gitu, ya kan? Jadi masing-masing beda. Nanti luas ini tergantung dari bentuk benda tersebut. F itu adalah gaya, ya. Nah, kalau seandainya dikatakan masanya, berapa gayanya? Kan rumus F apa rumus F? Rumus F adalah M kalikan A. Nah, karena kita bicara tentang elastis, bukan A berarti M kalikan G. Karena percepatan dengan gravitasi kan satuannya sama, meter per sekon kuadrat. Nah, karena benda elastis itu dia ditarik ke bawah, berarti dipengaruhi oleh gravitasi. Berarti F-nya adalah M kalikan G, bukan M kalikan A, ya. M kalikan G. Nah, gravitasi berarti kan.
Gravitasi kita berapa? 10. Ya udah kita kalikan dengan 10. Nah, lalu apabila jika benda diberi gaya akan mengalami perubahan panjang. Nah, tadi itu perubahan panjang, perbandingan perubahan panjang mula-mula dengan panjang benda disebut regangan. Tadi awalnya misalnya 10 kan saya bilang, lalu dikasihkan benda, beban gitu, kan akan mengalami panjang. Nah, berubahnya panjangnya itu dikatakan sebagai regangan gitu. Regangan dari 10 setelah kita kasih masanya ternyata menjadi regang gitu. Nah, berapa perubahan panjangnya? Ternyata misalnya 15. Berarti berapa perubahan panjangnya? Berarti kan dari 10 ke 15 berarti mengalami perubahan panjang sebesar 5 cm misal begitu. Sehingga rumusnya itu adalah regangan sama dengan delta L. Delta L ini adalah perubahan panjang setelah mengalami dikasihkan beban. Berapa perubahannya di kan 15 kan ya. Nah, lalu LO-nya berapa? LO-nya mula-mula. LO-nya mula-mula berarti berapa? 10. Nah, delta L-nya itu adalah hasil perubahan. Panjangnya berarti 15 dikurang 10 berarti 5. Nah, ini perubahan panjang. Jadi, di dalam elastis itu ada namanya tegangan, ada regangan. Kalau tegangan itu bahasa Inggrisnya stress, kalau regangan itu strain gitu. Kalau tegangan itu stress, kalau regangan itu strain gitu dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu dikatakan sebagai bentuk regangan dan tegangan ya. Kita selanjutnya kita lihat. Nah, ada modulus, modulus Young namanya nih, modulus. Ini merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan nih. E sama dengan nih, E adalah modulus Young, tau dibagi dengan emisivitasnya, E gitu lambangnya nih ya. Nah, pada benda elastis dikenal dengan sebagai modulus Young. Nah, karena modulus Young rumusnya adalah tegangan di bagian regangan, berarti rumus tegangan kita masukkan tadi. Rumus tegangan tadi apa? F per A. Lalu rumus regangan apa tadi? Delta L per delta O. Sehingga untuk rumus modulus Young-nya adalah ini tinggal dikalikan balik ke atas saja. Ini F per A tetap per, kan kalau naik ke atas berarti kan berubah gitu kan. Berarti LO dibaikan delta L. Paham ya? Jadi F per A-nya tetap, lalu delta L dibagi delta O naik ke atas. Jadi berubah aja, berubah tempat. LO-nya sekarang di atas, delta L-nya itu berarti di bawah. Ini merupakan adalah rumus dari modulus Young gitu ya. Nah, ini merupakan dari rumus modulus Young nih dia. Ini bukan modulus Young. Nah, ini hanya berubah aja nih LO-nya. Ini LO-nya yang tadinya dia di bawah gitu karena berubah naik ke atas gitu. Jadi dia menjadi ke atas. Ini saya rasa Anda paham lah untuk perubahan ini. Nah, ini ada beberapa modulus Young yang memang suatu ketetapan dari benda-benda yang terjadi. Ya, lanjut. Nah, hukum Hooke. Nah, hukum Hooke menyatakan hubungan antara gaya F yang menggerakkan pegas dengan, nah saya kebawain dulu, bentar nih, ya, dengan pegas pada daerah elastis pegas. Nah, F itu adalah gaya, K itu adalah konstanta pertambahan panjang. Nah, tetapan pegas itu adalah K-nya, konstantanya. Berdasarkan hukum Newton ketiga, aksi reaksi, pegas akan mengadakan gaya yang besarnya sama tetapi arah berlawanan. Seperti hukum Newton aksi reaksi, Fp berarti min gitu. Kenapa dia min? Kan arahnya ke bawah, lalu kembali ke atas, ke bawah, ke atas gitu kan. Nah, kalau ke bawah kan sesuai searah dengan gravitasi, berarti plus. Naik ke atasnya berlawanan nggak? Nah, berlawanan kan? Pada saat pegas itu kita tarik ke bawah, dia akan mengalami elastis kan? Akan kemana? Akan ke atas. Berarti kalau ke atas berarti dia adalah negatif. Kalau ke bawah berarti positif. Makanya Fp itu sama dengan min F. Nah, jadi berdasarkan hukum Newton ini, hukum Newton itu bahwa aksi reaksi pegas akan mengadakan gaya yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Kenapa? Karena berlawan dengan arah gravitasi. Kalau ke bawah berarti dia itu adalah searah gravitasi berarti positif. Lalu kalau ke atas berarti dia negatif. Karena kenapa? Berlawanan. Makanya Fp itu min Fk. Nah, berarti Fp itu min Kx gitu ya. Nah, itu merupakan dari hukum Hooke. Oke, sementara saya jelaskan untuk seperti ini dulu. Nanti kita lanjut tentang beberapa susunan-susunan dari elastisitas. Ada paralel, lalu ada juga seri. Nah, berikut nanti juga rumus dan contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.